Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Nazumi Syana Junaid dari 1243. Di sini saya akan melakukan tugas mandiri 2 ekonomi. Yang pertama, pengertian persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah suatu persamaan yang menggambarkan posisi aktiva, hutang, dan ekuitas yang diakibatkan adanya transaksi yang terjadi pada perusahaan. Yang kedua, rumus persamaan dasar akuntansi. Rumus dasar tentang akuntansi yang secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Aktiva sama dengan hutang ditambah modal, atau aktiva dikurang hutang sama dengan modal. Bahwa seluruh aktiva atau harta atau aset adalah sama dengan nilai hutang atau kewajiban ditambahkan atau dijumlahkan dengan modal atau ekuitas, atau aktiva dikurang hutang sama dengan modal. A sama dengan aktiva harta, yaitu semua milik atau kekayaan dari suatu perusahaan. H sama dengan hutang, yaitu kewajiban perusahaan terhadap pihak lain. M sama dengan modal, yaitu hak pemilik perusahaan. 3. Analisa saldo normal aktiva, saldo normal hutang, saldo normal modal. Berikut adalah posisi jika kita angkat pada 2 keadaan. Dalam perusahaan itu hanya ada 2 keadaan pencatatan yang seperti kita ketahui, yaitu keseimbangan keuangan perusahaan, bahwa aktiva itu berada di sebelah kiri dan hutang dan juga modal berada di sebelah kanan. Di sebelah debit itu adalah semua tentang harta yang dimana ada kas, piutang, persediaan barang, perlengkapan, peralatan, kendaraan, tanah, bangunan. Sedangkan yang di sebelah kanan yaitu kredit, yaitu berisi tentang hutang dan modal, hutang jasa, hutang usaha, dan modal pemilik. Jadi, semua aktiva selalu berada di sebelah kiri debit, sedangkan hutang selalu berada di sebelah kanan kredit. Nah, jika kita bagi 2 posisi pencatatan pada debit dan kredit, posisi debit dan kredit ini adalah keadaan normalitas daripada setiap akun yang harus benar ditempatkan. Yang keempat, analisa transaksi akun aktiva, akun hutang, dan akun modal. Seperti pada contoh kasus berikut ini, pada tanggal 1 Agustus 2021, perusahaan Pia menyetorkan uang sejumlah 20 juta rupiah sebagai modal awal. Kemudian pada tanggal 3 Agustus 2021, si Pia membeli perlengkapan perusahaan seharga 16 juta rupiah, dibayar tunai 15 juta, sisanya akan dicicil. Nah, jika lihat pada tabel debit dan kredit, di mana aktiva bertambah berupa kas sebesar 20 juta pada bagian debit. Kemudian pada bagian kredit modal bertambah berupa modal awal Pia sebesar 20 juta. Nah, karena pada tanggal 3 Agustus Pia membeli perlengkapan perusahaan, maka aktiva bertambah berupa perlengkapan kantor sebesar 16 juta rupiah, lalu dibayar tunai 15 juta. Jadi aktiva berkurang berupa kas 15 juta rupiah karena sisanya akan dicicil. Jadi pada kredit hutang bertambah berupa hutang usaha sebesar 1 juta. Nah, pada analisis transaksinya, persamaan dasar akuntansi harta sama dengan hutang ditambah modal pada bagian debit kas perusahaan berjumlah 20 juta rupiah, kemudian digunakan untuk membeli perlengkapan perusahaan sebesar 16 juta rupiah, lalu dibayar tunai sebesar 15 juta rupiah. Jadi saat dijumlahkan 20 juta rupiah ditambah perlengkapan perusahaan sebesar 16 juta rupiah sama dengan 36 juta rupiah, kemudian dikurang 15 juta rupiah, jadi saldonya sebesar 21 juta rupiah. Kemudian pada bagian kredit hutang usaha sebesar 1 juta rupiah, karena pada saat membeli perlengkapan perusahaan sebesar 16 juta rupiah, yang dibayar tunai yaitu sebesar 15 juta rupiah. Kemudian modal awalnya sebesar 20 juta rupiah. Jadi 1 juta rupiah ditambah 20 juta rupiah sebesar 21 juta rupiah. Jadi saldo pada bagian kredit sebesar 21 juta rupiah.
Itulah persamaan dasar akuntansi. Setiap terjadinya transaksi selalu menggambarkan posisi keuangan, posisi komponen harta, hutang, dan modal yang selalu sama persis, sama keadaan jumlah nominal rupiahnya. Terakhir, pencatatan debit kredit untuk akun harta, akun hutang, dan akun modal. Nah, jika kita lihat pada pencatatan debit dan kredit, analisis transaksi aktiva, kalau debit aktiva bertambah selalu dicatat di sebelah debit, sedangkan aktiva berkurang selalu dicatat di sebelah kredit. Kemudian, analisa transaksi hutang ini pada debit hutang berkurang selalu dicatat sebelah debit, sedangkan jika hutang bertambah selalu dicatat di sebelah kredit. Kemudian, analisa transaksi modal pada debit dituliskan jika modal berkurang selalu dicatat di sebelah debit, sedangkan jika modal bertambah selalu dicatat di sebelah kredit. Demikian video penjelasan sebagai tugas mandiri yang kedua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.